Nikmati cerita manis bersama novel romantis dalam Cinta Rosalina. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng ya. Terima kasih. Ternyata tantangan Sari meredakan kemarahan Bromo. Dengan napas terengah-engah, lelaki setengah baya itu menjauhi istrinya, lantas masuk ke kamarnya sambil membanting daun pintu keras. Suara bantingan pintu itu terasa nyaris merontokkan jantung Gunawan dan Sari. Sambil menangis sedih, Sari memeluk putranya. Gunawan membalas pelukan ibunya dengan perasaan haru, hingga di kedua kelopak matanya bergayut butiran air bening. Dia terharu dan ingin menangis, lantaran ibunya mau mengerti perasaannya, dan perempuan itu membimbing Gunawan masuk ke kamarnya. Diambilnya handuk kecil dan diusapnya darah yang membasahi bibir Gunawan. Usapan lembut tangan perempuan itu sangat mengharukan perasaan Gunawan yang sedang dilanda kepedihan dan kesengsaraan. "Mama, dengan terpaksa besok saya akan pergi dari rumah ini," ujar Gunawan sambil memeluk ibunya. Kali ini air matanya tak dapat dibendung lagi. Sedih karena harus berpisah dengan ibunya. Sebab perempuan itulah yang mau mengerti perasaannya setelah memberi perhatian dan kasih sayangnya. "Jangan, Nak. Mama tidak menginginkan kau pergi dari rumah ini," balas Sari dengan suara parau di sela-sela isak tangisnya. "Tapi tampaknya Papa tidak menyenangi saya lagi. Biarkanlah Gunawan menempuh jalan hidup sendiri daripada harus menikah dengan Dewi." "Kau tega meninggalkan Mama, Nak?" Sedih sekali pertanyaan Sari. "Ini terpaksa saya lakukan, Ma." Sari memandang wajah putranya dengan air mata bercucuran. Dibelainya lembut Gunawan, lembut penuh kasih sayang. Betapa berat perasaan seorang ibu yang akan berpisah dengan putranya. Sejak kecil dibesarkan, diasuh, dan dididik penuh cinta kasih. Tapi sekarang berniat akan pergi meninggalkannya. "Lalu kau akan tinggal di mana setelah pergi dari rumah ini, Nak?" "Mama tidak perlu khawatir. Saya masih bisa mencari rumah kontrakan yang sederhana. Setelah itu, saya akan segera melangsungkan pernikahan dengan calon istri saya." "Oh, pesta perkawinanmu akan menyedihkan tanpa mendapat restu papamu. Beritahu pada Mama, siapa calon istrimu itu?" "Kelak Mama akan tahu. Dia gadis baik-baik dan mempunyai sifat keibuan. Saya tidak meragukan kesetiaannya, Mama." Sari melepaskan pelukan di tubuh Gunawan. Dia duduk di pinggir tempat tidur sambil termenung. Gunawan duduk di sisi perempuan itu dan memeluk bahunya. "Maafkan saya, Ma. Saya telah mengecewakan harapan Mama dan Papa," kata Gunawan sedih. Sari memegang jari tangan Gunawan yang masih memeluk bahunya, dan perempuan itu berusaha tersenyum walau kedua matanya menitikkan air bening. "Jalanilah apa yang menjadi kehendak hatimu. Mama hanya bisa mendoakan agar kau bisa hidup bahagia." Gunawan memeluk ibunya lagi. Dia menangis seperti anak kecil, sedang Sari membelai rambutnya penuh kasih sayang. "Mama punya uang simpanan dan perhiasan tanpa setahu papamu. Mama berikan kepadamu sebagai bekal untuk membina rumah tangga dengan calon istrimu. Tengah malam nanti akan Mama serahkan padamu supaya tidak diketahui papamu. Pergunakanlah pemberian Mama itu sebaik-baiknya." "Terima kasih, Mama. Hatimu sungguh mulia," kata Gunawan yang begitu terharu akan kemuliaan ibunya. "Besok pamit dengan papamu secara baik-baik." Gunawan mengangguk sambil melepaskan pelukan pada ibunya. Lalu perempuan itu bangkit. Sebelum meninggalkan kamar itu, dia mengusap air matanya. Gunawan cuma bisa memandang berlalunya perempuan yang dicintainya itu dengan perasaan bagai tersayat sembilu. Perasaan pilu dirasakan oleh Gunawan ketika meninggalkan kamarnya. Sebuah koper besar yang berisi pakaian dan bekal pemberian ibunya dijinjing di tangan kanan. Suasana di dalam rumah pagi itu masih nampak sepi, dan Gunawan melangkah ke ruang tengah
ibunya sedang duduk seorang diri sambil termenung sedih. Langkah-langkahnya yang lunak mendekati perempuan itu. "Mama," panggilnya dengan suara parau. Perempuan setengah baya itu menoleh. Kedua matanya dibasahi air bening yang berkilau-kilau dan memandang Gunawan dengan penuh kesedihan. Sedihnya seorang ibu yang akan ditinggalkan putra tercinta dan tersayang. "Berpamitanlah pada papamu," kata Sari dengan suara parau. "Papa mana, Ma?" "Ada di kamar, ketuk saja pintunya." "Masih tidur?" Sari menggeleng. Kedua matanya nampak membengkak karena terlalu banyak menangis, dan keadaan ibunya yang demikian bagai sembilu yang menggores hati Gunawan. Dia merasa telah menyiksa perasaan perempuan itu hanya untuk menuruti kehendaknya. Maka ditaruhnya koper lalu berlutut di hadapan ibunya yang duduk di kursi bersimpuh di pangkuan ibunya. "Maafkanlah anakmu yang tak tahu balas budi ini, Mama," kata Gunawan dengan suara parau. Kedua matanya berkaca-kaca menatap perempuan yang dikasihi. Saat itu ia merasa perpisahan adalah hal yang amat menyedihkan, apalagi berpisah dengan seorang ibu yang berhati mulia. "Tak perlu menyesali diri, sebab apa yang akan dijalani sudah menjadi tekadmu. Semoga Tuhan akan senantiasa melimpahkan karunia-Nya padamu." Gunawan mencium tangan ibunya. "Temuilah papamu." Gunawan bangkit. Dengan langkah berat, dia menghampiri pintu kamar ayahnya. Diketuknya daun pintu, tangannya gemetar, perasaannya berdebar-debar, seakan-akan dia bakal menghadapi seekor singa yang galak, siap menerkam mangsanya, dan apapun yang akan terjadi, Gunawan telah siap menghadapinya. Daun pintu kamar terbuka, seraut wajah lelaki yang tak acuh muncul di hadapan Gunawan. Kedua matanya berkilat-kilat menyimpan kemarahan dan kebencian. "Ada apa?" "Saya akan pergi," suara Gunawan gemetar. Kedua mata Bromo menatap tajam wajah anaknya. Perasaan marah, geram, dan jengkel berkecamuk di dalam dada. Kendati ada juga perasaan sedih di lubuk hatinya, namun kesedihan itu cuma secuil dan lenyap lagi. Bila ingat sifat anaknya yang pengecut, biar saja dia pergi, biar dia pergi. Seorang anak yang tidak tahu balas budi, tak mau berbakti pada orang tua, dan malah akan membuat malu, kecam Bromo dalam hati. Sambil mengempaskan daun pintu dengan keras, Bromo berteriak, "Pergilah, anak pengecut!" Inilah ganjaran karena menentang kehendak orang tua. Ini kenyataan yang harus diterima oleh Gunawan. Daun pintu yang diempaskan dan suara debungnya laksana mengusirnya agar cepat pergi dari rumah itu. Nyaris membuat jantungnya rontok seketika. Kesedihan pun tambah merajah dalam dada. Helaan napasnya terasa semakin berat dan tersendat. Dia cuma bisa memandang pintu tebal berwarna coklat itu sesaat, lalu membalik dan berjalan mendekati kopernya. Dijinjingnya koper itu, sembari memandang ibunya yang duduk menangis di kursi. "Selamat tinggal, Ma," pamit Gunawan. Gunawan berjalan terseok-seok meninggalkan ruangan itu, sedang perempuan itu cuma bisa mengawasi dengan air mata bercucuran, menangis terisak-isak seorang diri. Gunawan pergi membawa mobil yang dibeli dengan jerih payahnya sendiri. Semakin jauh dia meninggalkan rumah, semakin lenyap kesedihannya itu. Sebab di sana, di rumah Darusman, telah menanti seorang pendamping hidupnya. Dan tak lama lagi mahligai impian akan menjadi kenyataan. Matahari pagi sejak muncul di ufuk timur diselimuti mega, ketika mobil Gunawan berhenti di mulut gang yang menuju ke rumah Rosalina. Mentari itu menampakkan diri penuh. Sinarnya yang keemasan mulai memanggang seisi alam semesta, dan lelaki muda itu bergegas turun dari mobil, bagai tak sabar lagi ingin lekas berjumpa dengan pujaan hati. Demi cintanya pada gadis itu, dia rela menderita, rela pergi dari naungan sebuah rumah yang mewah dan hidup tak menentu. Belum sampai menginjak pekarangan rumah Darusman, langkah Gunawan terhenti. Di gang sempit itu, dia menghentikan langkah karena melihat Rosalina sedang berjalan ke arahnya. Gadis itu mengenakan pakaian seragam sekolah. Setelah mereka berdekatan, kali ini pandangan mata Rosalina nampak heran, bersitatap dengan Gunawan. "Lina," panggil Gunawan setengah bergumam. "Ada apa? Pagi-pagi menemui Lina, Mas?"
Lina mau berangkat sekolah. Iya. Bagaimana kalau Lina hari ini tidak masuk sekolah? Sebab Mas Gun ingin sekali berbicara hal yang penting denganmu. Rosalina terdiam sambil menimbang-nimbang, lalu dia tersenyum. Lina tidak keberatan kita berbicara di rumah atau di tempat lain. Sebaiknya kita pergi mencari tempat yang tenang, oke? Rosalina mengangguk. Gunawan langsung menggandeng tangan gadis itu dan berjalan bersama menuju ke mobil.